Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Ahmad Iskandar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau kondisi Anda sekarang mungkin lagi mengerjakan selamat malam ya. Oke. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang lanjutan bagaimana cara mencatat waktu pembelian bagian kedua ya. Jadi ini adalah merupakan lanjutan dari materi yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, silakan Anda nanti jalankan dulu program Accurate-nya, kemudian buka praktek 10 yang lalu telah yang minggu lalu telah kita praktekkan ya. Silakan Anda buka ya atau jalankan dulu program Accurate-nya, kemudian buka filenya ya praktek 10-nya ya. Pilih Open Exciting Company setelah Anda dijalankan program Accurate-nya. Nah, kemudian silakan pada kotak dialog Open Database, silakan Anda diklik tombol elipsisnya. Lalu pindahkan di mana letak file praktek 10-nya diletakkan ya. Dalam hal ini kalau saya di drive E ya. Ini ya, diletaknya di sini nih. Nah, di MN1 kalau nggak salah ya, sini. Oke. Nah, ini buka praktek 10-nya ya. Oke, ini tanpa harus di copy karena ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelum-sebelumnya ya. Di open aja langsung. Oke. Ya. Tunggu berapa saat hingga nanti muncul kotak dialog loginnya. Silakan untuk passwordnya disalin saja supervisornya. Kemudian tempelkan pada password ya. Ctrl V. Oke aja langsung. Ya. Oke, berarti kita waktu yang lalu telah membahas tentang modul purchase ya. Nah, modul purchase-nya yang kita bahas yang lalu itu tiga modul, yaitu purchase requisition. Ini buat apa ini? Ini adalah permintaan atas pembelian suatu barang atau jasa ya. Nah, di mana purchase requisition ini adalah berupa pencatatan saja, artinya tidak berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi. Sama hanya dengan purchase requisition. Untuk purchase order, pesan pembelian juga sama, tidak berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi, tetapi apabila disertai dengan pakai uang muka, maka dampaknya adalah nanti saldo kas atau banknya berkurang, kemudian maka akan muncul uang muka pembelian. Ya, sedangkan yang receipt item inilah penerimaan barang ya. Penerimaan barang. Nah, dalam hal ini penerimaan barang ini bisa sebagian, bisa seluruhnya ya, tergantung dari order yang kita lakukan. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang purchase invoice yang ini ya, pembelian atas suatu barang. Nah, ini dampaknya jelas kalau ini berdampak pada ini ya, jurnal akuntansi. Kemudian nanti kita bahas juga tentang ini ya, retur, bagaimana cara mengembalikan barang apabila barang yang kita terima tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian purchase payment di sini adalah untuk pembayaran ya, pembelian akibat dari pembelian secara kredit atau hutang dagang. Oke. Kali ini kita akan coba membahas tentang purchase invoice atau faktur pembelian ya. Jadi purchase invoice ini digunakan untuk mencatat pembelian jenis barang dagangan ya maupun jasa ya. Jadi selain dagang juga jasa. Jasanya di sini meliputi apa saja, bisa konsultasi, konsultan juga bisa atau konsultasi juga bisa ya. Kemudian jasa perbaikan mesin, jasa pemeliharaan dan sebagainya. Nah, faktur pembelian di sini saya katakan tadi akan berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi. Gitu. Nah, apabila kita melakukan pembelian secara tunai, itu tidak berdampak terhadap utang. Namun apabila kita melakukan pembelian dengan cara secara kredit, maka akan timbul di sini hutang dagang. Ya. Nah, kemudian
poin yang kedua, kalau kita melakukan transaksi pembelian, maka otomatis persediaan barang dagangannya di sini bertambah nanti ya. Bertambah di sini akibat pembelian dari suatu barang. Kemudian dampak selanjutnya kalau kita melakukan transaksi pembelian itu berdampak nanti itu ke PPN masukan ini ya. Jadi PPN masukan itu timbul akibat transaksi pembelian ya. Nah itu. Kemudian ada beberapa cara nanti itu untuk melakukan transaksi pembelian. Kita bisa pembelian langsung ya dengan mengisi item yang akan kita beli. Artinya pembelian tanpa berdasarkan order, tanpa berdasarkan pesan pembelian, ataupun tanpa berdasarkan uang muka. Nah, jadi di sini nanti bisa dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung ada 3 poin, yaitu di sini pembelian berasal dari order yang sudah kita bikin sebelumnya. Yang kedua, pembelian berasal dari penerimaan barang, ya. Kemudian yang terakhir adalah pembelian berasalkan dari uang muka pembelian. Oke, sekarang kita lanjut saja langsung ke kasus yang pertama saja langsung di sini. Ya, kasus pertama purchase invoice yaitu pembelian yang berasal dari penerimaan barang. Nah, jadi ini kasus yang pertama adalah pembelian berasal atau bersumber dari penerimaan barang ya. Nah, atau receipt item. Tanggal 14 Januari 2017 disetujui pembelian yang berasal dari penerimaan barang atau receipt item untuk transaksi tanggal 12 Januari 2017 untuk dibeli dari pemasok PT Suzuki Motor. Ya. Nah. Oke, berarti di sini kita nanti itu ya langkah-langkahnya. Langkah pertama karena kasusnya ini purchase invoice, berarti nanti pilih purchase invoice-nya ya. Ini tanggalnya 14, diambil pemasoknya lah PT Suzuki Motor. Oke. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah pertama Anda aktifkan di sini purchase invoice-nya. Ya, diklik. Sehingga di dalam akan muncul kotak dialog atau jendela formulir purchase invoice. Langkah pertama adalah silakan yang pertama Anda pilih dulu PT Suzuki motornya ya di sini itu yang pertama ya itu yang pertama. Kemudian tahapan kedua silakan oleh Anda diisikan saja di sini misalnya PI PO 002 merupakan lanjutan dari yang sebelumnya ya ini ya. Oke, ini diganti saja DP-nya. Kemudian kita ganti di sini misalnya PI ya nomornya PIR ini ya. Ya. Anda tulis PI misalnya RI di sini tulis pada form nomornya misalnya kode baknya ya PI misalnya garis miring RI ya karena kaitannya nanti dengan penerimaan purchase invoice berasal dari receipt item kita berikan kodenya PIRI ya itu singkatan dari receipt item kemudian ketik 002 ya sedangkan pada nomor invoice-nya kita ketik misalnya PI di sini strip 002 juga ya oke kemudian tanggalnya diisikan tanggal 14 yang untuk ship date juga sama 14 01 17 tekan tombol tab sama tanggalnya 14 01 17 juga ya artinya tanggal pembelian bersumber dari receipt item itu tanggal yang di ininya sama dengan tanggal pengiriman. Kemudian FOB-nya pilih shipping point. Berarti shipping point itu artinya pihak pembeli yang menanggung biaya ongkos angkut kirim ya. Kayak ininya. Kemudian terminya sudah sesuai dengan yang kita tetapkan. Kemudian ship date ininya pengiriman barangnya via misalnya Tiki. Ya, ininya Suzuki. Ya, warehouse-nya gudangnya. Oke, udah tunggu beberapa saat. Itu karena tadi kita berasal dari ya, kalau kita misalnya membeli secara langsung, tinggal dipanggil di sininya nama barangnya apa, Suzuki dan sebagainya. Jadi tinggal dipilih di sini.
Nama Suzuki. Tapi karena kita bukan pembelian secara langsung, tetapi berasal dari receive item, maka langkah berikutnya setelah Anda tahapan pertama tadi memilih vendor, kemudian tahapan berikutnya yang kedua di sini, Bapak mengisi data tanggal dan sebagainya. Nah, langkah berikutnya, langkah ketiga di sini pada klik tombol select PO di bawah, nanti ada beberapa pilihan di sini. Nah, kita di sini apakah pembeliannya berasal dari PO, purchase order yang sudah dibikin, atau RI, receipt item yang sudah kita bikin sebelumnya, atau berasal dari down payment, uang muka yang sudah kita bikin. Oke, karena kita ini tadi kasusnya adalah berasal dari receipt item, berarti pilih select RI di sini. Oke, sehingga muncul kotak dialog receipt item. Nah, Anda tinggal dicek saja, beri tanda centang pada form nomor RI PO 02 dan RI 02 di sini ya, tanggal 12 bulan 17 atau tahun 17. Oke, langsung di oke saja. Sehingga nanti di sini muncul ya. Sebentar. Oke, nah seperti itu ya. Oke. Ya. Berarti ini adalah pembelian barang bersumber atau berasal dari tanggal ini ya, tadi tanggal 12 ya, tadi tanggal 12 ininya, sorry ini 14 ya, sama, mohon maaf, artinya sama ya, bersumber dari tanggal 12. Oke, itu barangnya sekarang mau dibeli ya, dengan totalnya harus 221.900.000 ini ya. Oke, ini tanda-tandanya bahwa Anda sudah berhasil ya. Oke, untuk yang description barangkali tidak kita perlu isi lah ya, gak usah ya, supaya lebih cepat aja. Oke, berarti ini adalah transaksi bersumber atau berasal dari receipt item yang sudah dibikin sebelumnya ya, seperti itu. Jadi yang sebelum itu totalnya segini gitu kan. Nah, sekarang mau dibeli gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau mau dibeli itu apakah nanti cash atau tidak? Nah, ini kalau kita misalnya mau dibayar, Anda pilih di sini purchase payment-nya mau dibayar. Tapi kalau misalnya tidak mau dibayar, berarti langsung simpan. Nah, dalam hal ini kita tidak dibayar. Nah, berarti karena tidak dibayar, ya, maka simpan saja langsung. Nah, di sini ada dua penyimpanan, ada save and new, ada save and close. Karena kita di sini akan mencatat transaksi yang lainnya, ya, berarti jangan di save and close, kita pilih aja yang save and new saja di sini. Oke. Iya. Dah, sehingga blank. Untuk misalnya kita untuk melihat transaksi yang sebelumnya, bagaimana cara menampilkan jurnalnya, bagaimana caranya di ini, klik tombol previous yang di sini ada sebelah kiri ya, namanya tombol tanda panah, ini disebutnya tombol previous. Nah, untuk melihat transaksinya, jurnalnya, diklik aja ini show jurnal yang sebelah kanannya. Ini. Nah, ini untuk menampilkan jurnalnya ya. Oke, tunggu. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, itu. Ini jurnal transaksi yang tadi ya. Jadi kalau kita melakukan transaksinya, misalnya tadi order tanpa uang muka, kemudian itu tidak berpengaruh, tidak ada transaksi apapun di sini. Nah, Anda lihat di sini ada biaya angkut, PPN juga di sini ada ya, dan hutang juga ada uang muka pembelian dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita close saja udah. Oke, close. Kemudian untuk mencatat transaksi berikutnya ini ke kanan kan. Ya, ke kanan kan supaya yang ini nanti ke di ini disembunyikan ya. Klik aja tombol yang next saja udah. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu yang kaitannya ini karena kita ada transaksi yang berkaitan dengan invoice itu ada 4 ya. Nah, maka ini berarti barusan kita mencatat yang pertama ya. Oke. Kemudian yang poin yang kedua, kasus yang keduanya adalah
Kita akan yang tadi sudah, yang pertama ini tadi ya. Oke, tadi sudah dicatat, save and-nya sudah. Oke, sekarang yang kasus kedua. Kasus kedua di sini kita ada kasusnya lah, misalnya pembelian langsung secara kredit ya, ini. Oke, kasusnya misalnya adalah tanggal 16 Januari 2017, perusahaan membeli langsung secara kredit beberapa kendaraan dari pemasok PT Kawasaki Motor. Nomor faktur invoice, nomor PI 003 dengan rincian sebagai berikut ya. Ini Kawasaki Edge sebanyak 3 unit, harga satuannya sekian. Kemudian Kawasaki Atletnya 3 unit juga sama, atau harga satuannya 12.500.000, dan yang kode K03 Kawasaki Ninja harganya 20 juta dengan jumlah unitnya 5, kemudian ada potongan 2%. Oke. Bagaimana cara untuk mencatat ya kasus seperti ini? Oke. Kita kembali lagi sekarang ke ininya lagi ya, ke accurate lagi. Oke, masih tetap di ininya. Oke. Sekarang karena tadi kaitannya dengan Kawasaki, langkah pertama adalah klik di sini pilih Kawasaki Motor. Itu yang langkah pertama seperti itu. Kemudian langkah kedua, silakan Anda isikan poin yang ada di sebelah kanan, yang ini ya. Ini sudah tidak perlu dipilih lagi, tidak perlu diketik lagi. Ketika di sini langsung misalkan ya diisi ininya PI ya, PI strip 003 ya. Kemudian tanggalnya tanggal 16 ya, 16/01/17. Oke, untuk yang ship date-nya sama ya. Ship date-nya juga sama, diisi 16/01/17. Ya. Oke, kemudian Anda isikan FOB-nya shipping point juga sini. Ya. Kemudian shipping date-nya pick up, misalnya di sini pick up. Ya. Ininya karena Kawasaki maka pilih Kawasaki. Oke. Karena kita bukan berasal dari ini, bukan berasal dari PO, bukan berasal dari RI, bukan berasal dari uang muka, ya langsung gitu. Nih, panggil semua ini Kawasaki ini sini. Ya, karena langsung jadi kalau langsung. Jadi panggil nama barangnya, tapi kalau berasal dari pesanan, berasal dari RI, berasal dari down payment, berarti diklik ini. Tapi karena kita bukan berasal dari ketiga ini, karena pembeliannya secara langsung ya, secara dengan kredit, maka pilih di sini langsung ya. Oke, pilih Kawasaki yang pertama adalah Kawasaki Edge ya, gitu. Pindahkan ke bawah kalau bisa, tanda panah ya. Kemudian yang kedua, pilih kode yang keduanya K02. K02-nya adalah misalnya Kawasaki Athlete di sini ya. Pindahkan lagi ke bawah. Ya, terakhir Kawasaki Ninja ya. Ya, oke. Sebagaimana tadi diketahui bahwa kuantitinya itu tadi itu adalah 335 ya, 335. Ini 335, harganya ini ya. Oke. 335, berarti sini tulis 3 ke bawahkan, 3 ke bawahkan lagi 5. Oke, kemudian pada unit price-nya di sini Anda ketikkan yang pertama harganya 15 juta. 15 juta. Oke. Kemudian harga yang kedua adalah 12.500.000. Ya. Kemudian yang ketiga adalah 20 juta yang Kawasaki Ninja. Ya. Oke, ke bawah kan. Kemudian ini diskon. Nah, diskonnya yang terakhir ada diskon katanya 2%. Ya. Oke. Huruf S ini artinya dikenakan pajak standar ya. Jadi standar. Jadi pajak S ini artinya pajak standar, PPN standar. Jadi PPN standar itu secara otomatis maka dikenakan pajak 10% dari sini ya, itu seperti itu. Oke, sehingga subtotalnya adalah 182.500.000, kemudian PPN-nya 10% dari sini adalah 18.210.000, kemudian total akhirnya adalah harus kebawahkan dulu, kebawahkan tanda panah. Oke, sehingga sorry mohon maaf tadi karena belum dikebawahkan,
Jadi subtotalnya harus 180.500.000. Ininya PP-nya 18.050.000, kemudian totalnya adalah 198.500.000 seperti ini ya. Oke. Nah, ini kredit. Kalau kredit berarti Anda tidak perlu di sini. Jadi kalau misalnya nanti kalau pakai dibayar, pakai tunai atau misalnya dibayar sebagian, gunakan purchase payment. Tapi kalau kredit ya simpan aja langsung, gitu ya. Itu. Jika sudah sama, totalnya segini 550 ya, 550 sorry ya, ini 198.550.000 segitu ya angkanya. Oke, kalau sudah benar ya, untuk deskripsinya nggak usah, tidak perlu diketikkan, langsung aja kalau sudah save and new. Kenapa? Karena kita ada 4 kasus, berarti tinggal ini ya, 2 kasus lagi nanti. Simpannya ini aja, save and new ya. Oke, dah. Jadi kalau ingin melihat lagi kayak gini lagi tadi, klik tombol tanda panah ke kiri ya, pilihnya langsung show jurnal. Ini jurnalnya ada seperti. Jadi untuk melihat jurnalnya harus diklikkan dulu. Ini jurnalnya ya, seperti itu. Oke, dah. Tanda panah lagi ke kanan lagi. Kalau kita ingin mencatat jurnal berikutnya, seperti itu. Ya, oke. Itu kasus yang kedua. Sedangkan kasus yang ketiga, bagaimana caranya kalau kita ingin melakukan transaksi pembelian secara tunai. Nah, oke, kasusnya sekarang tunai nih. Nah, ini ya, pembelian tunai. Oke, tanggal 18 Januari, perusahaan membeli langsung secara tunai beberapa kendaraan dari pemasok PT Yamaha Motor dengan nomor faktur invoice PI 004 dibayar lunas dengan menggunakan bank BCA. Ya, dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini ada berapa tahapan kalau yang ini ya. Ini tahapannya ya. Jadi nanti itu ada kalau nggak salah 3 tahapan ya. Tahapan pertama mencatat faktur invoice-nya, kedua nanti mencatat pakai down payment, pakai uang pelunasan pakai uang. Nah, lalu berikutnya adalah form berikutnya adalah nanti pada ininya push payment-nya pakai apa? Bank BCA seperti itu ya. Oke. Yaitu semuanya Yamaha ya, Yamaha dipanggil, jumlah kuantitinya 535 ya, harganya sekian. Oke. Langkahnya bagaimana? Nah, ini sebetulnya hampir mirip dengan pembelian kredit ya, tadi seperti tadi, cuman nanti jangan disimpan gitu aja ya. Oke. Pertama pilih dulu, langkahnya adalah Yamaha dulu, Yamaha motor. Oke. Ya. Setelah itu, Anda silakan sekarang ini karena kita di sini pembeliannya dengan cash, nah kita beri sini ada kode lah, ini ya. Kodenya misalnya pakai CA aja, cash misalkan ya. Oke, CA gitu ya. Oke, nomornya udah lanjutan P04, kemudian ini PI04. Ya. Tanggalnya tanggal 18 ya. 18/01/17. Ya. 18/01/17. Udah. Kemudian ininya shipping point. Kemudian ininya CPI-nya ambil sendiri misalkan. Ya. Ya, ini Yamaha ya. Oke. Nah, karena kita pembeliannya langsung secara tunai berarti tidak berasal dari sini ya. Berarti ini nggak usah diabaikan. Berarti panggil sekarang di sini semuanya Yamaha. Panggil semua Yamaha. Yang pertama Yamaha Mio. Kita bawahkan pakai tanda panah. Yang kedua panggil Yamaha. Berikutnya Yamaha Pegat. Klik 2 kali. Ke bawah lagi pakai tanda panah lagi. Kemudian klik lagi di sini. Pilih yang terakhir adalah Yamaha Nuvo. Oke. Kuantitinya adalah sebagaimana tadi saya katakan 535. Berarti tulis 5, bawahkan 3, 5. 5, 3, 5. Oke. Harganya ya tadi sudah disebutkan, ini harga Yamaha Mio itu 11.500.000. Kemudian Yamaha Pegat 9.500.000. Dan Yamaha Nuvo 13 juta tanpa potongan ya. Oke. Silakan diketik 11.500.000.
Pindahkan ke bawah. Sorry, kurang nolnya. Ya. Kemudian yang kedua 9.500.000. Terakhir 13 juta. Oke, tanpa potongan dan dikenakan pajak ya. Oke, totalnya harus 166.100.000 ya, 166.100.000 rupiah ya. Seperti ini, harus segini nih, udah. Nah, perlu diketahui sebagaimana saya katakan tadi bahwa kalau kita pembeliannya secara kredit langsung simpan. Tapi karena tunai maka jangan disimpan, tidak boleh ya. Langkah berikutnya jangan dulu disimpan. Kalau Anda disimpan dengan save and new atau save and close berarti ini namanya pembelian secara kredit kalau disimpan. Tapi karena kita mau dibayar tunai maka langsung di sini Anda gunakan purchase payment-nya di sini ya. Klik tombol purchase payment. Seperti itu. Ya. Oke, nah di sini ada sebetulnya ada 2 tahapan ya, bukan 3 tahapan, mohon maaf tadi. Oke, kemudian berikutnya Anda tulis ini 18, tanggal 18. Ya. 18 01 17 ya. Ini sama aja tanggal dengan tanggal ceknya ya. Sebetulnya tanggal cek itu tidak perlu kalau kita dibayarnya pakai cek. Ya kalau misalnya tunai ya nggak usah pakai ini, tapi kalau misalnya dilunasinya pakai cek ya bisa diisi juga ya. Oke. Nah seperti itu, diterima ke Bank BCA. Ini sudah hasil, kemudian ininya tidak perlu. Nah ini sudah dicek di sini ya, artinya sudah kalau paid itu artinya dibayar, ini dibayar dan diterima pada akun Bank BCA. Nah, sebetulnya di sini perusahaan itu sebelumnya dia punya saldo hutang dagang segini nih, tanggal 1 bulan 1 17 itu sebesar 75 juta gitu. Ini total saldo terutang itu, owing itu artinya ini ya total terutang ini. Nah, apakah ini mau sekalian nggak dibayar? Kalau misalnya ingin dibayar sekalian, berarti di checklist paid seperti ini misalkan. Nah, berarti ini dibayar dua-duanya. Tapi karena yang dilunasin adalah yang transaksi tanggal 18 dan tanggal 1 belum dibayarkan dulu, maka jangan di checklist gitu kan, seperti itu. Atau bisa saja misalnya Pak mau bayar ini aja dulu, misalnya saya yang tanggal 1 dulu, yang tanggal 17-nya apa dari tanggal 18-nya tidak. Kalau gitu mah tadi bukan pembelian tunai kalau gitu. Pembeliannya ya ini kita mau bayar utang aja ini mah tadi kalau gitu mau bayar utang yang tanggal 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya diginiin ya, checklist ini ya ini tidak, berarti ini namanya adalah hanya untuk membayar yang saldo awal saja, sedangkan yang ini transaksi tanggal 18 tidak dibayar sepeser pun gitu. Tapi kalau ingin dua-duanya, checklist dua-duanya seperti itu. Artinya dilunasin baik tanggal 1 maupun tanggal 18. Tapi dalam kasus ini adalah tidak dibayar tanggal 1-nya dulu sementara, berarti jangan diaktifkan gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah kita ini artinya ini ya pembelian secara tunai itu seperti itu ya, diterimanya ke Bank BCA. Oke. Kita simpan lagi karena kita ke kasus yang ketiga, masih ada kasus satu lagi. Save and new saja udah. Kemudian kita cek ke kiri lagi ya, ini pakai previous. Kita lihat di sini ya, ininya sojournanya. Kita lihat, nah ini jurnal transaksinya ada ya, BCA. Itu ya, itu ada pembayar diterima pakai Bank BCA, Bank BCA-nya di ini ya, kredit, kemudian hutang dagang timbul di sini ya, di debit seperti itu. Oke. Dah, langsung aja di close. Ya. Klik lagi tombol tanda panah ke kanan di next untuk mencatat transaksi yang berikutnya ya. Oke, yang terakhir sekarang. Yang berkaitan dengan ini ya, purchase invoice. Nah, kalau tadi adalah kita pembelian langsung secara tunai tanpa potongan.
Nah, sekarang kita ingin misalnya bagaimana kalau kita misalnya pembeliannya secara tunai tapi ada potongan tidak gitu kan. Nah, langkahnya sama dengan tadi lagi ini kasusnya ya. Oke. Nah, ini kasus berikutnya adalah ini tadi sudah ya. Oke, ini kasus terakhir adalah purchase invoice, pembelian langsung secara tunai sama dengan tunai tetapi sekarang dengan potongan ya. Ada potongan. Kalau tadi tanggal 18, sekarang ada tanggal 19. Oke. Tanggal 19 Januari, perusahaan membeli langsung secara tunai beberapa kendaraan dari pemasok PT Honda Astra. Nomor POM-nya PICA 005 dan nomor invoice-nya PI 005 dibayar lunas dengan menggunakan Bank BCA ya. Yaitu kemudian ininya tadi mohon maaf tadi bukan diterima tapi dibayarkan pakai Bank BCA ya. Oke. Ini Honda Vario 10 unit, Honda Beat, Revo dan sebagainya ya. Oke, 2%, 2%, harganya sekian. Oke, langkahnya sama kayak tadi lagi. Berarti ini Honda semua ya. Oke, tanggal 19. Oke. Berarti ini pilih Honda di sini ya. Pilih Honda pertama. Ah, itu ya. Mohon maaf ini. Ini sorry, mohon maaf ini ya. Ini bukan push payment, mohon maaf di-cancel dulu sebentar. Ya, oke. Ini bekas tadi belum diinin. Sorry. Klik tombol tanda panah dulu ke kanan ya, sorry ya. Bekas tadi bekas ininya Yamaha masih aktif nih. Jadi ini tolong dikekanankan dulu ininya. Ya, oke. Kita bikin invoice baru lagi. Sekarang pilih Yamaha, sorry Honda, mohon maaf. Honda Astra. Ya, oke. Ininya lanjutan sudah, PI-nya ini PI 005. Ya, tanggalnya 19 01 17 19 01 17 ya. Kemudian itunya destination, kemudian pick up di sini. Pilih FOB-nya misalnya destination, ininya pick up. Oke, yang ini karena ini Honda, pilih Honda di sini. Ya. Nah, karena kita berdasarkan pembelian tunai langsung berarti tidak berdasarkan RIPO dan sebagainya ya. Berarti pilih semua Honda di sini. Panggil semua Honda dari mulai Honda Vario, klik 2 kali, tanda panah ke bawah. Kemudian panggil lagi Honda berikutnya. Honda Beat. Oke, ke bawah lagi. Kemudian terakhir Honda Revo ya, klik 2 kali. Ya, oke. Kuantitinya, oke, kuantitinya 10, 15, 5. 10, 15, 5 ya. 10, 15, kemudian 5 unit terakhirnya. Oke. Ya. Kemudian harganya langsung di sini unit price-nya harga. Yang pertama adalah 16.500.000, ini 16.500.000 harganya satuannya. Kemudian yang kedua adalah 11 juta. Kemudian terakhir 12 juta untuk yang reponya. Ya, itu ya. Oke, yang pertama 16.500.000, perhatikan 16.500.000, kemudian ini 11 juta, 12 juta. Yang di diskon itu yang ini ya, yang 2%, 2% itu yang Vario dengan Beat saja ya. Reponya tidak. Berarti ini 2%, 2% di sini. Berikan potongan 2%, yang ini 2% juga sama. Nah, gitu ya. Oke. Dah, kebawahkan sehingga totalnya harus 4, sorry, ini ada kesalahan. Mana ini, sorry, oh ini mohon maaf ini 18 ya. Oke, 18 tadi. Nah, itu ya. Segitu. Oh, 18. Oh, sorry. 10, mohon maaf ya, mohon maaf. 10 nggak kelihatan, mohon maaf saya. Ini 10 unit, 10. Ya, aduh. Ini matanya nanti blur. Ya, 10, 15, 5. Oke, sehingga total subtotalnya harus 383.400, kemudian setelah ditambah pajak menjadi 421.740 ya, segini ya, harus segini nih.
421.740.000. Nah, karena kita di sini tadi itu pembeliannya secara tunai dengan potongan, maka jangan disimpan. Kalau kita disimpan, sekali lagi, itu berarti namanya pembelian secara kredit. Ya, itu salah. Ya, hati-hati. Jadi jangan disimpan. Nggak boleh. Kalau disimpan, itu berarti namanya pembelian secara kredit. Tapi karena kita tadi dibayar, ya, pembeliannya tunai dibayar pakai bank BCA, berarti bayarnya sih langsung push payment gitu, seperti itu ya. Oke, jadi jangan dulu simpan. Oke. Sehingga nanti muncul ke jendela push payment. Oke. Sini tanggalnya udah betul, kemudian tanggalnya 19, ya 19 0117. Ke sini lagi sama ininya 19 0117. Nah, itu ya. Oke, langsung dibayarkan pakai bank BCA. Nah, ini juga sama. Ya, ke Honda juga. Ini perusahaan ini sudah pernah juga ini. Dia punya saldo hutangnya 100 juta. Mau dibayar enggak? Nah, dalam hal ini tidak, untuk sementara belum dibayarkan. Oke, nah sekarang perhatikan oleh Anda tadi sebagaimana dikatakan bahwa pembelian ini adalah mendapat potongan katanya ya. Nah, untuk mengetahui potongan atau tidaknya di sini kan masih kosong nih, ya. Nah, caranya bagaimana ini? Oke. Caranya adalah kita di sini untuk mengetahui ini berapa harus yang dibayarkannya setelah mendapat potongan, caranya adalah di sini, diklik mouse kanan di sini. Nah, letakkan dulu di sini, klik mouse kanan. Pilih diskon info. Nah, ini untuk melihat ininya ya, potongan ada atau tidaknya di sini langsung diklik. Nah, seperti itu. Oke. Oh, ternyata di sini ada potongan nih ya. Jadi total segini itu potongan dengan termin 5/10 N30 itu dia mendapat potongan 21 juta, lumayan juga kan? Nah, jadi dalam hal ini Anda angka yang tertera pada suggested diskon ini dimasukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini, tulis di sini 21. 21 ya 087 ya, tulis di sini. Ah, segitu. Ini ya, masukkan ke sini potongan pembelian di sini. Oke. Tulis di sini potongan pembelian. Ya. Pilih potongan pembelian. Oleh Anda cari di sini di huruf P. Oke. Ah, potongan belum ya. Potongan pembelian. Ah, ini ada ya potongan pembelian ini. Ah, ke situ ya. Nah, jadi dari total 420 juta 740 itu ada mendapat potongan perusahaan sebesar 21 juta 087.000 ya. Oke, langsung. Oke. Sehingga yang dibayar harusnya 421 sekarang menjadi 399.753 seperti itu. Itu kalau kita mendapat potongan seperti itu ya. Tuh, jadi yang dibayarkannya tidak 421, asalnya segini kan? Setelah mendapat potongan menjadi 399 juta. Karena tadi ada potongan 21 juta. Seperti itu. Nah, ini berarti penyimpanannya dua. Yang pertama ini disimpan. Posisi payment-nya ini simpan. Nah, disimpannya apa? Save and close. Ini jangan di save and new. Buat apa ini? Menutup ini. Menutup transaksi pembayaran ini. Ya, langsung di save and close dulu. Sehingga kembali lagi ke tampilan sebelumnya ini, ke sini. Nah, kemudian langkah berikutnya lagi simpan lagi, tapi simpannya sebetulnya bisa save and close, bisa juga save and new. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada transaksi yang lainnya. Tapi kalau kita ingin mengetahuinya, bisa saja ini save and new, ya. Oke, balik lagi ke kanan kan. Nah, kita lihat, oke, sorry, mohon maaf, ke kiri dulu, ya, ke kiri kan. Nah, ini ada langsung lunas, ya, diberi stempel lunas katanya kan. Oke, kemudian dilihat di sini. Di sini ada. Ya kalau tadi mungkin mohon maaf ya jika saya lupa tadi harusnya di save and close tapi tidak. Nah, itu barangkali harusnya ada tanda itu ya, stempel paid itu ya. Itu seperti itu. Oke, ini sudah ini ya. Oke, pembayaran lunas tadi. Oke. Silakan di close saja udah di sini. Ya, berarti ini karena sudah selesai, berarti Anda langsung di cancel saja ya yang ini. Tidak perlu simpan lagi karena sudah ini ya. Nah, kita ke kanan aja dulu.
Karena tidak ada transaksi lagi, berarti ini di cancel aja udah. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, itulah yang dimaksud dengan ini ya, pembelian ini ya, pembelian purchase invoice ya, itu. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah purchase return ya. Jadi ini kasus yang berikutnya adalah bagaimana caranya kalau kita misalnya membeli suatu barang, barangnya ada yang cacat atau rusak atau tidak sesuai dengan ini ya, barang yang kita pesan. Nah, contohnya misalnya kasus tanggal 20 Januari di sini. Kasus tanggal 20 Januari perusahaan meretur barang yang dibeli tanggal 16 Januari 2017 itu 1 unit Kawasaki Ninja dari pemasok PT Kawasaki Motor ya dengan nomor faktur invoice PI 003 dikarenakan barang yang diterima cacat ya pada saat diterima. Itu ya. Nah, oke. Ini adalah ini ya. Barang yang dibeli tanggal 16 yaitu 1 unit Kawasaki Ninja. Oke, tanggal 20. Oke, berarti silakan. Nah, berarti ini kasus yang ini sekarang polisi returnnya diaktifkan. Oke. Ya. Oke, setelah itu langkah pertama setelah Anda diaktifkan polisi returnnya, silakan langkah pertama Anda pilih dulu di sini vendornya adalah Kawasaki Motor. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita di sini tulis karena ini posisi return berarti ini PR01 saja. PR strip 001. Oke, tanggalnya Anda tulis di sini. Tanggal misalnya tanggal 20 ya. 20 01 17. Ya. Kemudian warehouse-nya di sini adalah Kawasaki Motor ya. Oke. Nah, langkah berikutnya Anda silakan panggil ini untuk transaksi tanggal berapa returnya. Nah, di sini klik di sini. Returnya itu tanggal 16, berarti pilih yang 16 itu yang kodenya PI 003. Oke, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya untuk poin 5 ini kita tidak perlu tidak perlu diisi saja langsung ya. Oke. Nah, ini kalau memanggil nama barang di sini tidak bisa, diklik di item nggak bisa, ya. Nah, untuk memanggil nama barangnya, dikliknya di kolom description di sini, pilih Kawasaki. Apa yang dikembalikannya? Misalnya Kawasaki Ninja tadi Kawasaki Ninja. Oke. Nah, lalu di sini ada pertanyaan. Nah, apakah Anda ingin di sini mengembalikan semua kuantiti? Ya, dari totalnya misalnya berapa di sini kuantitinya? Oke, kuantitinya itu ada berapa nih? Lupa lagi ada 5 atau berapa ya? Nah, dari sekian ini itu apakah ingin dikembalikan semua? Enggak, tidak. Oh, tidak, karena kita di sini hanya menggunakan 1 unit aja, berarti jawab no. Ya. Kemudian ketik di sini angka 1 pada kolom kuantitinya. Ketik angka 1 aja udah. Nah, gitu ya. Kalau 2 ya ketik 2 gitu kan. Seperti itu. Oke, ke bawah kan. Sehingga ininya 21 juta. Ininya berapa? Menjadi 21 juta 560 ya di sini. Oke. Ya. Kalau sudah sama ya, nilai angkanya 21 juta 560 ya. Silakan oleh Anda disimpan close saja udah, save and close saja udah, save and close. Ya. Nah, kalau muncul pesan seperti ini, muncul konfirmasi current cost will be used as the return cost ya. If it dan seterusnya, itu artinya apa? Artinya nilai biaya menggunakan nilai di retur. Jika berbeda dengan harga retur, selisihnya akan dialokasikan ke HPP. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau muncul kayak gini, oke aja udah. Oke. Sudah selesai. Nah, ini tadi saya lupa ya untuk menampilkan yang tadi itu ada 4 kasus ini ya. Dengan ini ada 1 kasus, itu kita ini aja udah ya. Oke. Caranya dilihat ya, list aja udah, list purchase. Nah, purchase kemudian pilih purchase invoice di sini. Nah, itu cara menampilkan
itunya ya. List, saya ulangi, list, purchase, pilih purchase invoice seperti ini sehingga muncul seperti ini. Silakan hilangkan ini filter by date-nya seperti itu ya. Oke, berarti di sini tadi ada tanggal berapa? 4 itu ya, termasuk outstanding only. Nah, itu banyak ya. Itu kalau ini udah, berarti tadi itu ada tanggal berapa? Tanggal 14, kemudian tanggal 16, kemudian kalau diaktifkan ini, oke. Nah, ini ada ya. 14, 16, 18, 19 ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Ya, sedangkan kalau kita ingin menampilkan ini di close aja udah. Kalau kita ingin menampilkan yang di retur, list, purchase, pilih purchase return-nya di sini. Oke, hilangkan lagi filter by date-nya, ada satu di sini. Yang di returnya, ya, seperti itu. Oke, kalau ingin dihapus, di delete. Kalau ingin di delete, kalau ingin diedit, silakan diklik tombol edit. Kalau ingin bikin baru lagi, silakan diklik tombol new. Oke, dalam ini nggak usah ya. Oke. Kemudian tahapan terakhir adalah kita ke kasus yang lain ya. Oke. Kasus lainnya sekarang kita akan coba ke purchase payment ya. Oke. Yaitu pembayaran pembelian ya. Oke. Terakhir ini kasusnya. Tadi sudah. Ya, ini sekarang. Jadi purchase payment atau pembayaran pembelian itu adalah atau dikenal dengan ini ya. Katakanlah di sini istilahnya itu adalah pembayaran hutang dagang. Ya, digunakan untuk melakukan pembayaran atas hutang yang ditimbulkan dari transaksi pembelian secara kredit seperti itu ya. Oke. Dalam ini pembayaran hutang tersebut terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi. Pembayaran hutang atas waktu pembelian, pembayaran uang muka pembelian dari pesanan pembelian, bisa pembayaran hutang dengan memperoleh diskon pembelian, pembayaran hutang dengan memperoleh denda keterlambatan atas pembayaran hutang tersebut, pembayaran hutang untuk PPN dari pemasok yang menggunakan mata uang sen rupiah, kemudian pembayaran hutang dolar dengan kas bank rupiah, dan pengalokasian uang muka pembelian ke faktur yang masih outstanding ya. Outstanding di sini dalam hal inilah yang masih dalam ini ya, yang beredar ya, atau yang dalam perjalanan seperti itu. Oke, sekarang kasusnya yang pertama adalah purchase payment, yaitu pelunasan hutang dagang dengan potongan pembelian, artinya mendapat potongan. Jadi mau dilunasin dapat potongan juga gitu kan, seperti itu maksudnya. Oke, ini transaksinya lah yang kasus purchase payment tanggal 8 Januari. Perusahaan membayar lunas saldo awal hutang dagang ke Yamaha Motor ya dengan nomor invoice sekian untuk tanggal 1 bulan 1 sebesar 71.500.000. Nah, sebetulnya ini bukan 73.500, harusnya itu 75 juta. Tapi karena sudah dikurangi diskon sebesar 1 juta 10, maka menjadi pembayarannya jadi segini, jadi 73.500.000 ya. Dengan nomor POM P04, PP04 dengan menggunakan cek bank BCA ya. Dengan nomor sekian yang akan cair pada tanggal 11. Ya, ini tanggal 8 tapi cairnya tanggal 11 seperti itu ya. Oke. Langkah-langkahnya bagaimana kalau kita kasus seperti ini ya. Oke, jadi ini kasus yang pertama adalah tanggal 8 ya, mendapat potongan pembelian. Oke. Caranya adalah silakan Anda pertama-tama di ini dulu ya, pilih yang purchase payment. Oke. Langkah pertama karena tadi itu berkaitan dengan pelunasan ke Yamaha Motor, berarti ini pilih nama vendornya Yamaha Motor di sini. Nah, itu. Kemudian ininya PO-nya, PP-nya udah PP04, tidak perlu dipilih lagi. Ini tanggal 8 08 01 17. Nah, ininya cairnya tanggal 11 katanya tadi ya. Cek date-nya cairnya tanggal 11 nih. Tanggal 11 ya, tanggal 8 ini 11 cairnya nih, diuangkannya, bisa diuangkannya. Oke, 17. Dah. Ini pakai bank BCA, dah ya. Tidak perlu dipilih lagi. Kemudian kita tidak perlu ininya memonya tidak perlu isi lah dengan nomor
ceknya juga nggak usah ya, supaya lebih cepat aja ya. Oke. Nah, ini kebetulan kita di sini tuh mau melunasi hutangnya yang 75 juta ini yang tanggal 1 bulan 1. Nah, tapi kan tadi katanya dibayarnya lah bukan 75 juta tapi 73 juta 400 karena apa? Dapat potongan gitu kan. Nah, untuk mengetahui dapat potongan atau tidak, ini caranya kalau diklik di sini, lihat ya, klik mouse kanan, diskon info nggak bisa. Ya, redup. Ya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum diceklis dulu di sini. Caranya diceklis dulu. Paid. Nah, mau dibayarkan katanya kan. Nah, mau dibayar segini enggak? Nah, kita belum tahu ini ya, totalnya ini segini tuh apakah sudah didiskon atau belum. Nah, untuk mengetahui bahwa kita itu mau melunasi dapat potongan atau tidaknya, lihatnya di sini. Ya, setelah diceklis di sini. Setelah diceklis baru nanti bisa muncul di sini diskon infonya. Klik mouse kanan, diskon info. Nanti muncul. Nah, ini. Wis, mohon maaf, ini ada kesalahan, cancel, ini salah saya ya. Nah, ini harusnya tanggal 11 bulan 1 ya. Oke. Gitu ya. Ini kesalahan ini aja bulannya berpengaruh ya karena di sini ya. Klik mouse kanan, diskon info. Nah, kalau tadi kan tidak ada potongan, sekarang ada potongan karena tadi salah menulis ininya bulan 8 gitu kan. Saya ulangi ya. Ini tadi dibayarnya tanggal 8, sedangkan ini cairnya uang itu tanggal 11. Apakah dalam jangka waktu sekian hari itu dapat potongan atau tidak? Nih, klik mouse kanan caranya. Setelah diceklis sebelumnya ya, bahwa dibayarkan, paid mau dibayarkan ya kan. Klik mouse kanan, pilih diskon info. Ya, ternyata mendapat potongan 1.500.000 tulis di sini. Pada diskon amount-nya tulis 1.500.000. Nah, ya, di enter boleh, kemudian pilih di sini pada diskon akunnya, pilih akunnya adalah potongan pembelian kayak tadi lagi sama ya, di rupiah. Nah, potongan pembelian mana potongan pembelian, nah ini. Oke, jadi masuk ke potongan pembelian. Oke, jadi diskon amount-nya tulis di sini sesuai dengan angka yang di sini ya. Ini dari mana ini angka ini? Angka ini adalah mendapat potongan ya 2% ya, 2% selama dalam jangka waktu 10 hari ya. Ini kebetulan belum jatuh tempo 10 hari ya itunya. Oke, dari tanggal berapa? Tanggal 1 ke tanggal 8 ini ya, seperti itu. Oke, langsung. Nah, begitu di ini lihat angkanya 73 juta yang harus dibayarkan, bukan 75 juta bukan 75 juta lagi, seperti itu ya. Oke, ini sudah dibayarkan pakai rekening bank BCA. Dalam hal ini sudah benar, silakan langsung save and new saja. Oke. Kalau kita ingin lihat jurnalnya, ini di sini lagi, klik tombol tanda panah ke kiri, kemudian ini klik show jurnalnya. Jadi kalau ingin melihat jurnal gitu aja, udah tampilkan dulu ke kiri. Nah, ini ada di sini ya, seperti itu. Close. Kalau melihat di close aja udah, cuma melihat transaksi udah di close aja udah ya, tidak perlu ditampilkan lagi ya. Tekankan lagi next karena kita ingin mencatat transaksi yang berikutnya. Oke, kasus terakhir sekarang. Oh, ini ada berapa kasus nih? 2 atau 3 nih? 3 kasus, mohon maaf ya. Ada 3 kasus. Jadi ini ada 3 kasus yang berkaitan dengan pembayaran. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kaitannya dengan pembayaran dengan menggunakan dolar sebagian ya? Oke. Ini. Tadi sudah ini. Oke, kasus 2. Nah, ini. Kasus yang kedua adalah purchase payment, pembayaran dengan dolar sebagian. Tanggal 10 Januari, perusahaan membayar sebagian saldo awal hutang dagangnya ke vendor Honda Corporation dengan nomor invoice nomor sekian dari total hutang sebesar $4.000. Nah, dibayar sebagian yaitu $2.000 dengan nomor sekian ya, dengan kurs dolar yang berlaku pada saat pembayaran itu lah misalnya 13.600 USD. Nah, dalam keadaan standar itu dolar yang sebelumnya itu misalnya 13.500. Nah, pada saat pelunasan dia mau bayarnya
Nah, ada kenaikan di sini 13.650 US dollar dengan menggunakan cek bank BNI ya. Gitu. Oke. Nah, ceknya cairnya tanggal 15 ya, dari tanggal 10 itu. Oke. Kasusnya bagaimana? Ini kaitannya dengan Honda Corporation ya. Oke, caranya berarti ini langkah pertama. Silakan Anda pilih yang pertama-tama dulu ya. Pada panelnya pilih Honda Corporation. Nah, ini Honda Corporation-nya mana di atas. Nanti muncul ini. Dalam keadaan standar rate-nya kan ini segini. Pertama kali pada saat kita beli. Nah, pada saat kita mau dilunasin ada kenaikan 13.650. Berarti tulis di sini. Ya, 13 dirubah 13.650. Oke, 13.650 ya, dolar yang berlaku saat kita mau melakukan pelunasan. Oke, kemudian ininya nomor PP-nya udah lanjutan. Berapa lanjutan yang sebelumnya. Kemudian tanggalnya tanggal 10. Ini ya. Tanggal 10 Januari 10 01 17. Ini cairnya di sini tanggal tadi adalah tanggal 15 ya. 15 01 17 ya. Untuk nomor ceknya nggak usah lah ya. Oke. Ininya tadi katanya itu dibayarkan pakai rekeningnya Bank BNI. Berarti pilih ini Bank BNI di sini, pilih Bank BNI. BNI-nya mana di sini? Nah, udah sini sudah aktif ya, karena kalau pakai dolar ya sudah dolar ini. Kalau misalnya ini BCA-IDR pakai BCA-IDR, tapi karena kita digunakan BNI ya udah BNI dalam keadaan standar, ini BNI sudah ya. Oke, kemudian ini memonya tidak perlu di ini ya, tidak perlu diisi. Oke. Kemudian berikutnya dari total hutang sebesar 4.000 dolar, 4.000 dolar itu total yang terutang, kita bayar mau di sini itu adalah 2.000, berarti tulis di sini pada payment amount-nya tulis 2.000 di sini ya. Nah, kita checklist dulu di sini, checklist ya, checklist dulu nih, checklist dulu mau dibayar berapa dari 4.000 ini. Perhatikan ya, di total owing itu artinya total terutang ya. Totalnya semuanya segini, yang mau dibayarnya berapa? Misalnya 2.000 di sini, 2.000 tulis 2.000. Oke, 2.000 kebawahkan, maka otomatis total yang terutang sisanya menjadi 2.000 dolar dari 4.000, seperti itu. Ya. Oke. Oke, seperti itu. Cukup mudah. Ya, jadi kalau kita nanti misalnya mau melakukan pembayaran dengan menggunakan dolar, seperti itu aja udah ya. Berapa dolar? Kalau semuanya ya langsung ya dibayarkan langsung. Totalnya 4.000 ya 4.000 gitu kan, tanpa dirubah lagi. Tapi kalau sebagian tulis dari 4.000 menjadi 2.000, tulis pada payment amount-nya seperti itu ya. Oke. Kemudian silakan ini kita save and new, karena kita akan transaksi yang terakhir adalah pelunasan tanpa potongan juga ya. Oke. Kasus yang terakhir adalah bukan pakai dolar tetapi pakai rupiah ya, tetapi tanpa ini ya. Oke. Mana ini kasusnya lu? Ini ya. Oke, di sini tadi. Tadi udah yang dolar tadi ini ya. Oke, sekarang kasus yang terakhir ya, yang kasusnya yang poin yang ketiga, yaitu pelunasan pembayaran tanpa potongan. Tanggal 20 Januari, perusahaan membayar lunas saldo awal hutang dagangnya ke pemasok PT Kawasaki Motor dengan rincian pelunasan saldo awal tanggal 1 sebesar 25 juta. Dan di sini ada dua nih, berarti ada dua, tanggal 1 dengan tanggal 16. Sebesar 176.990 ya. Nah, dibayarkannya pakai Bank BCA dan akan cair dari pembayaran 20 itu, cair si ceknya itu 28 ya. Ini Kawasaki Motor ya. Oke, tanpa potongan. Oke. Sekarang kita langsung di sini Kawasaki Motor pilih. Pertama pilih Kawasaki Motor. Oke, ininya sudah. Kemudian ininya tanggalnya tadi adalah tanggal 20 ya, 20 01 17. Ininya tanggal diperkirakan cairnya tanggal 28 ya, 28
0117. Seperti itu ya. Oke. Dibayarkannya pakai Bank BCA. Udah, Bank BCA-nya sudah aktif. Tidak perlu dipilih lagi. Memonya nggak usah tulis lah ya, supaya lebih cepat. Nomor ceknya juga nggak usah. Oke, dah. Ini nanti otomatis ya. Nah, ini mau dibayar semuanya ini. Mau dibayarkan semuanya utang yang tanggal 1 sebesar tadi 25 juta tadi ya. Tadi 25 juta ini, 25 juta tanggal 1. Dan tanggal 16, 176.990. Ya, tuh. 1776990. Mau dilunasin dua-duanya ya udah paid langsung checklist lunas gitu maksudnya. Cukup mudah. Kalau untuk pelunasan cuma di checklist aja udah. Tapi kalau kita ingin bayar sebagian, tulis sebagiannya berapa gitu maksudnya. Contoh misalnya di sini, ini kita mau ini dilunasin, yang ini 100 juta dulu. Nah, berarti tulis 100 juta. Nanti total owingnya tersisa 78 gitu. Ya, 990 seperti itu ya. Oke. Cukup mudah. Jadi kalau untuk pelunasan itu Anda hanya cukup ini ya hanya cukup mohon maaf ini bukan pakai kas. Anda perhatikan ini negatif ya. Jadi tadi harusnya pakai Bank BCA ya, BCA IDR. Oke. Tidak boleh ini negatif. Masa ada kas negatif ya, seperti itu, atau bank negatif nggak boleh. Jadi perhatikan ini Bank BCA dibayarnya ya. Itu. Oke. Jadi kalau kita ingin ini, maka harus di checklist itunya kalau ingin pelunasan ya. Oke, langsung simpan aja di save and close karena kita sudah selesai untuk pencatatan pembayaran utangnya. Save and close. Untuk melihat catatan yang berkaitan dengan purchase payment itu dilihat di sini di list purchase, pilih purchases, kemudian pilih purchase payment. Ini adalah untuk melihat catatan yang berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan purchase payment. Ya, hilangkan filter by date-nya, sini payment date-nya, ya, oke. Ini ada di sini semuanya, ya. Yang barusan tadi itu, termasuk pelunasan. Kalau ingin dilihat semua, ya ini nggak ada pengaruh ya. Oke, ini aja semuanya, seperti itu. Oke. Ini yang berkaitan dengan ini kita cek sekarang. Untuk yang berkaitan dengan laporannya nanti bisa dilihat laporan yang berkaitan dengan financial statement-nya yang berkaitan dengan ini tadi pembelian tadi ya. Oke, jadi Anda bisa lihat nanti untuk melihat laporan yang berkaitan dengan ini pembelian purchase itu ya. Dilihatnya di sini di journal ledger. Pilih financial statement. Nah, pilih di sininya oleh Anda ini purchase-nya ini ya. Purchase report yang satu dan yang satu lagi account payable vendor yang ini. Jadi nanti kalau kita untuk menampilkan laporan itu ada dua ya. Pertama purchase report ya, laporan yang berkaitan dengan pembelian ini ya. Oke, pembelian ke vendor, pembelian secara lengkap ya dan sebagainya. Dan satu lagi adalah account payable vendor ya. Ini jadi misalnya menampilkan hutang dagang ya dan data vendornya bisa dilihat ya, ubur utang dagangnya berapa bisa ketahuan di sini ya itunya. Oke, Anda bisa dilacak ditampilkan sendiri untuk pelaporannya. Oke, barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian materi ada beberapa hal-hal yang barangkali kurang berkenan ya. Oke, sebelum kita tutup silakan ini di close dulu aja udah ya, di close ya. Kemudian kalau muncul konfirmasi seperti ini close data, yes aja udah ya. Jika muncul konfirmasi mau di backup, jawab yes lagi seperti itu. Oke, sehingga nanti backupnya sukses seperti itu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas atensinya. Ya.